Film ini dibuka dengan adegan mengerikan ketika seorang gadis muda bernama Camille terlihat terikat di dalam sebuah ruangan gelap sambil memohon agar dilepaskan. Setelah itu, cerita berpindah memperkenalkan dua sahabat bernama Stephanie dan Ellie yang sedang melakukan perjalanan keliling pedalaman Argentina tanpa menyadari bahwa mereka baru saja melewati poster orang hilang bertuliskan nama Camille, sebuah petunjuk kecil yang kelak menjadi sangat penting. Beberapa waktu kemudian, mereka singgah di sebuah kota kecil dan melihat seorang warga lokal membersihkan tempat peringatan bagi orang-orang yang menghilang. Lalu, Stephanie yang cukup lancar berbahasa Spanyol menanyakan sebuah penginapan bernama Rosan Mara. Oh, come here. Buenas tardes. Okay. Gracias. Tak lama kemudian, keduanya tiba di motel tersebut, melakukan check-in, dan berencana menginap hanya semalam sebelum kembali ke Amerika dengan bus keesokan harinya. Sejak awal, resepsionis motel sudah terlihat mencurigakan, tetapi kepolosan Stephanie dan Ellie membuat mereka sama sekali tidak menangkap sinyal bahaya. Hola. Hello? Hola? I went AWOL after the first day. Di dalam kamar, Stephanie bersantai sambil menunggu Ellie menyelesaikan mandinya hingga seseorang mengetuk pintu, dan dengan mengabaikan naluri perlindungan diri, mereka bersiap lalu pergi ke sebuah bar di kota. Di sana, Ellie yang selalu siap memberi ceramah mulai mengkritik Stephanie karena masih membalas pesan mantan pacarnya, dan sesi terapi dadakan itu terhenti ketika seorang pelayan mengantarkan minuman yang ditawarkan oleh seorang pelanggan spesial. Keduanya bahkan tidak berpura-pura tertarik sampai seorang pria pirang masuk ke dalam bar dan menarik perhatian Stephanie yang terus menatapnya. Lalu dengan semangat pesta, ia menyalakan musik jukebox dan mulai menarinya. This one's for you, baby. Sementara itu, pria pirang tersebut terlibat perkelahian dengan seorang pria lain dan menghilang ke kamar mandi tanpa pernah melewatkan kesempatan untuk terlibat masalah. Ellie mencoba menggoda pria tersebut, namun mendapatkan respon yang singkat dan kasar, sehingga tanpa membuang waktu ia beralih ke rencana cadangan, yaitu mendekati pria yang mengirimkan minuman tadi. Stephanie yang lebih menahan diri memilih kembali ke hotel sendirian, dan malam pun semakin poek hingga seperti yang sudah diduga, Ellie membawa seorang teman baru ke kamar. Stephanie mencoba tidur sambil menyadari bagaimana malam itu akan berakhir, namun kesenangan dengan cepat berubah menjadi teror ketika pria tersebut mencoba memaksa Ellie untuk pergi ke rumahnya, dan saat ditolak ia menjadi agresif. Stephanie turun tangan dengan marah karena istirahatnya terganggu. Dan sebelum situasi semakin memburuk, pria pirang dari bar muncul di depan pintu yang ternyata juga menginap di motel yang sama. Lalu para pegawai motel ikut campur dan keributan itu pun terhenti. Hey, asshole. ¿Qué pasa? Keesokan harinya, kedua sahabat itu melewatkan satu-satunya bus yang tersedia hari itu, kemudian mencoba mengejarnya dengan sepeda namun gagal total. Sehingga tanpa pilihan lain mereka kembali ke motel dan memesan tiket penerbangan lain. We'll just take the next one. Come on. Let's go back. So that's flight 206 at 1600 hours. Saat Stephanie menyusun rencana hari itu, seorang pegawai motel yang tampak aneh muncul dengan ekspresi tidak bersahabat, dan resepsionis yang jelas merasa tidak nyaman meminta mereka berbicara lebih pelan. Meskipun sudah diperingatkan agar tidak pergi ke suatu tempat bernama Palde, tak lama kemudian kedua gadis itu justru mengambil sepeda mereka dan mengayuh ke arah sana. Setibanya di lokasi, mereka berhenti di dekat sebuah air terjun untuk bersantai atau setidaknya mencoba
hingga Stephanie yang selalu menjadi suara rasional mengatakan bahwa sudah waktunya pergi. Namun Ellie menolak dan menuduh Stephanie tidak tahu cara bersenang-senang, lalu mengungkit bahwa Stephanie sangat tidak menyenangkan malam sebelumnya karena mengikuti pria pirang misterius ke kamar mandi meskipun tahu bahwa Ellie sudah lebih dulu tertarik padanya. Ellie kemudian meminta maaf dan bersumpah bahwa tidak terjadi apa-apa, tetapi ketegangan sudah terlanjur tercipta dan percakapan itu berakhir dengan cara klasik ketika Stephanie membalikan badan dan pergi meninggalkan Ellie sendirian. Steph, wait. Where are you going? Have fun. Saat mengayuh sepedanya, Stephanie sempat berpikir untuk kembali, namun dengan cepat membuang niat tersebut, sementara Ellie tetap berada di tempat itu tanpa menyadari bahwa dirinya sedang diawasi. Beberapa waktu kemudian, Ellie mengirim pesan kepada Stephanie untuk meminta maaf dan mengajaknya makan siang, tetapi sebelum sempat bersiap, sebuah sosok misterius mendekatinya. Stephanie tiba di restoran tempat mereka seharusnya bertemu, namun Ellie tidak ada, di mana panggilan teleponnya hanya masuk ke pesan suara dan rasa cemas pun semakin meningkat. So it's me. Call me. Bye. Stephanie meninggalkan restoran sambil menuntun sepedanya, berusaha memahami situasi hingga pria pirang dari malam sebelumnya muncul dan memperkenalkan diri sebagai Michael, lalu menawarkan tumpangan. Namun Stephanie yang sudah lelah dengan pilihan buruk langsung menolak, dan Michael pun pergi begitu saja. Hey, where are you going? I'll give you a lift. Bertekad menemukan sahabatnya, Stephanie kembali ke air terjun dan menyadari bahwa Michael mengikutinya, dan kini mereka berdua mencari Ellie sambil memanggil namanya, tetapi yang ditemukan di tanah hanyalah ponsel milik Ellie. Kepanikan berubah menjadi keputusasaan ketika Michael melihat adanya darah di tanah, dan tanpa berpikir panjang, Stephanie segera menghubungi polisi. Please. Tak lama kemudian, seorang petugas bernama Kalpo tiba di lokasi, dan sebuah detail aneh muncul ketika ia tampak mengenali Michael. Kalpo membawa Stephanie ke kantor polisi, dan saat memperlihatkan beberapa foto Ellie, ia hampir tidak menunjukkan reaksi apapun. Baginya, satu turis yang hilang hanyalah kejadian biasa, karena di wilayah tersebut orang-orang menghilang tanpa jejak, seolah sudah menjadi bagian dari paket wisata. Ketika mengetahui bahwa Stephanie dan Ellie sempat bertengkar, Kalpo semakin meremehkan situasi hingga Stephanie yang lebih masuk akal memaksa agar laporan orang hilang dibuat. Namun Kalpo dengan standar ketidakmampuan yang konsisten mengatakan bahwa ia tidak bisa melakukan apapun saat ini dan paling hanya bisa mengirim laporan ke kepolisian pusat jika Ellie tidak muncul hingga esok hari, yang pada dasarnya berarti Stephanie hanya bisa berharap pada keberuntungan. Dengan frustasi, Stephanie meninggalkan kantor polisi dan mulai bertanya ke seluruh kota apakah ada yang melihat Ellie. Namun ia hanya mendapatkan keheningan mutlak, sampai akhirnya ia bertemu dengan Cucu, pria yang bersama Ellie malam sebelumnya. Dan masalahnya adalah pria itu melihat Stephanie lalu langsung melarikan diri dengan sikap yang sangat mencurigakan. Wait! Tanpa jalan keluar, Stephanie kembali ke motel dengan harapan Ellie sudah kembali. Namun sahabatnya masih belum ada. Dan ia menyadari bahwa pintu kamar Michael sedikit terbuka, yang mendorongnya masuk untuk menggeledah, hingga ia menemukan gelang milik Ellie di antara barang-barang Michael. Pada titik itu, kepanikan Stephanie mencapai puncaknya, dan ia berlari kembali ke kantor polisi untuk melapor. Tetapi Kalpo sekali lagi menunjukkan ketidakseriusannya dengan mengatakan bahwa ia akan menginterogasi Michael nanti, yang membuat Stephanie semakin kehilangan kendali. Sementara itu, pemilik motel mengamati semua kejadian dari kejauhan lalu mendekat dengan berpura-pura peduli dan mempersilahkan Stephanie untuk duduk, sedangkan pegawai motel yang aneh sama sekali tidak berusaha menyembunyikan tatapan mengganggunya, membuat suasana semakin mencekam. Namun Stephanie tidak punya waktu untuk mencurigai mereka.
karena tiba-tiba ia melihat cucu melaju pergi dengan sepeda motor dan kesabarannya pun habis. Ia membutuhkan jawaban. Tanpa alat transportasi bukanlah masalah besar baginya, karena ia nekat mencuri sebuah truk dan mulai melakukan pengejaran. Hingga setelah perjalanan panjang, cucu memasuki sebuah area terpencil dekat perbatasan Argentina, di mana Stephanie juga kehilangan jejaknya, namun tetap memutuskan untuk melanjutkan dengan melewati gerbang yang terbuka. Stephanie kemudian menemukan sebuah desa terbengkalai yang kini hanya tersisa reruntuhan, dan saat mulai menjelajahi lokasi itu, ia merasakan bahwa dirinya tidak sendirian, seolah ada seseorang yang terus mengikutinya. Hingga tiba-tiba Maika muncul dan berusaha menenangkannya dengan mengatakan bahwa ia tidak berniat menyakitinya, lalu menjelaskan bahwa gelang yang ditemukan bukanlah milik Ellie, melainkan milik Camille, mantan kekasihnya yang telah menghilang beberapa bulan sebelumnya. I'm not gonna hurt you. Look, I swear to God, I've got nothing to do with your friend, okay? Her name's Camilla. She disappeared somewhere around here. So sorry. Ia juga mengungkapkan bahwa polisi tidak berguna karena meskipun jumlah perempuan yang menghilang di wilayah tersebut terus bertambah, pihak berwenang tidak pernah benar-benar bertindak. Sehingga Michael yang sudah tidak sabar menunggu keajaiban akhirnya memutuskan untuk menyelidikinya sendirian. Setelah mendengar seluruh ceritanya, Stephanie memutuskan untuk bergabung dalam pencarian tersebut dan keduanya bersiap mencari petunjuk lebih lanjut. Sementara itu, Ellie terbangun dalam sebuah ruangan lembab dan sangat gelap, menyadari bahwa dirinya telah disekap. Tidak lama kemudian, Calpo muncul di lokasi tempat Stephanie sebelumnya meninggalkan truk curian, dan di sana ia menemukan Michael. Namun alih-alih menunjukkan kekhawatiran, Calpo justru kesal karena kini Stephanie juga ikut dicari. Michael yang sudah kehilangan kesabaran menghadapi sandiwara ini langsung menantang sang serif, mempertanyakan bagaimana mungkin sebuah truk dianggap lebih penting daripada seorang perempuan yang menghilang. Calpo bukannya merenungkan ketidakmampuannya sendiri, justru memaksa Michael masuk ke dalam mobil untuk diinterogasi terkait gelang misterius tersebut. Surely you must be lost. Did you find Stephanie's friend? Come with me. Let's take a drive. Di tempat lain, Ellie masih disekap bersama cucu dan tanpa banyak pilihan, ia mencoba merayunya untuk mengulur waktu. Jojo. Come here and kiss me again. Sebelum keadaan semakin memburuk, ponsel cucu berdering dan di ujung telepon adalah atasannya. Momen yang secara tak terduga memberi Ellie sedikit ruang bernapas. That tonight is your night. Sementara itu, Stephanie menemukan sepeda motor milik cucu dan memutuskan untuk melanjutkan penyelidikan lebih jauh ke area terlarang. Hingga akhirnya ia menemukan bangunan tempat Ellie ditahan sebagai sandera. Kini yang dibutuhkan hanyalah sebuah rencana, dan Stephanie memutuskan aliran listrik dengan mematikan generator, menarik perhatian cucu yang segera keluar gedung untuk menyalakannya kembali. Dalam prosesnya, Stephanie tanpa sengaja menjatuhkan sebuah sepeda. Sebuah momen klasik sabotase diri dan ia pun bersembunyi sementara cucu menyelidiki sumber suara tersebut. Begitu cucu menjauh, Stephanie bergerak cepat menemukan si Ellie dan memotong ikatannya menggunakan pisau. Namun kebebasan itu hanya berlangsung singkat karena cucu segera menyadari apa yang terjadi dan mulai mengejar mereka. Keduanya berlari sekuat tenaga seolah hidup mereka benar-benar bergantung pada itu, hingga akhirnya mencapai truk curian milik Stephanie dan mengunci pintunya. Pelarian yang nyaris sempurna itu kembali berantakan ketika mesin truk menolak menyala, dan keheningan yang menyelimuti situasi jelas bukan pertanda baik.
Cucu sempat menghilang sesaat, namun kembali dengan sebuah batu bata dan menghantamkannya ke kaca depan. Sementara truk terkutuk itu tetap tidak menunjukkan tanda-tanda kehidupan. Tanpa pilihan lain, Stephanie dan Ellie kembali berlari. Tetapi Cucu jauh lebih cepat, di mana ia berhasil menjatuhkan Ellie ke tanah dan benturan keras di kepalanya cukup untuk merenggut nyawanya seketika. Stephanie panik dan tepat sebelum ia menjadi korban berikutnya, Michael dan sang polisi akhirnya muncul menciptakan ilusi singkat bahwa semuanya akan berakhir baik. Polisi memerintahkan Stephanie untuk masuk ke mobil dan tanpa banyak pilihan ia menuruti perintah tersebut. Namun tak lama kemudian ia merasakan ada sesuatu yang tidak beres dan firasat itu terbukti ketika sang polisi melontarkan komentar menjijikan tentang kematian Ellie, menyebutnya sebagai sebuah pemborosan karena Ellie sangat menarik. She was very desirable. What a waste. Michael segera menangkap pesan tersembunyi di balik ucapan itu dan menyadari ada sesuatu yang sangat salah. Lalu tanpa ragu ia merabut senjata polisi dan mengarahkannya. Sementara Cucu kini berada dalam posisi di mana orang lain yang memberi perintah. Michael menuntut untuk mengetahui keberadaan Camille dan keduanya dipaksa berlutut. Namun polisi dengan tenang mengklaim bahwa ia tahu di mana Camille berada dan bahwa perempuan itu masih hidup. Lalu memainkan kartu kotor dengan mengatakan bahwa jika Michael membunuhnya, maka Camille tidak akan pernah ditemukan. Ia pun mengajukan tawaran, yaitu Camille ditukar dengan Stephanie, dan Michael yang diliputi amarah serta kebimbangan akhirnya menerima kesepakatan tersebut. Satisfy us both? Where is she? She's safe. I swear to you, no harm has come to her. Polisi kemudian mengeluarkan senjata cadangan dan menembak Michael sebelum ia sempat menyadari apa yang terjadi. Sementara Stephanie kembali diculik dan kini berada di dalam mobil polisi menuju nasib yang jauh lebih buruk. Di tempat persembunyiannya, polisi itu menunjukkan jati dirinya yang sebenarnya, bahwa ia bukan sekedar polisi korup, melainkan seorang pelaku perdagangan manusia, dan Stephanie kini memiliki harga 3.000 jika ia bukan perawan dan 6.000 jika sebaliknya. Sambil menunggu sebuah panggilan telepon, ia memberitahu Stephanie bahwa ia akan menyerahkannya kepada rekan bisnisnya. Lalu sebelum berangkat, mereka memberinya suntikan dan membawanya menuju sebuah lubang persembunyian. Malam semakin poek dan Stephanie terbangun di tengah perjalanan dalam kondisi setengah sadar akibat sedasi. Namun satu hal sangat jelas di benaknya, ia harus kabur segera. Dengan hati-hati, ia mengambil sebuah jaring nelayan dan menunggu saat yang tepat, lalu bertindak dengan melemparkan jaring itu hingga sang polisi kehilangan keseimbangan dan jatuh ke laut, tidak pernah muncul kembali ke permukaan. Stephanie melompat ke air dan menyelam dalam-dalam sambil berusaha melepaskan ikatannya sebelum terlambat. Sementara di atas permukaan, polisi itu menyisir laut dengan senter dan Stephanie berenang sekuat tenaga hingga akhirnya mencapai pantai. Masalahnya, ia tidak sendirian karena seorang pria tua telah menunggunya dan jelas ia bukan datang untuk menolong, melainkan rekan sang polisi yang siap menyelesaikan transaksi. Meski sempat ragu karena Stephanie jelas bukan barang dagangan biasa dan sedang dalam pencarian yang seharusnya menjadi penghalang. Namun, uang tetaplah uang dan ia memutuskan untuk membelinya. Stephanie memanfaatkan celah pertama yang muncul dengan melayangkan tendangan tepat di antara kedua kaki pria itu hingga ia tersungkur kesakitan. Dan tanpa membuang waktu, Stephanie berlari, sementara polisi itu muncul mengejarnya, namun tidak menembak karena ia masih membutuhkan Stephanie dalam keadaan hidup. Stephanie berlari tanpa menoleh ke belakang dan dalam keputusasaan menemukan seorang nelayan di dermaga yang tampak seperti satu-satunya harapan. Tetapi polisi itu menembaknya tanpa ragu, menegaskan aturan pertama bahwa saksi tidak boleh dibiarkan hidup.
Kini Stephanie tak punya tempat untuk lari. Ia bersembunyi di balik sebuah meja sambil mengatur napas, sementara sang polisi memburunya dan keheningan yang mencekam menyelimuti area tersebut. Saat merasa keadaan cukup aman, Stephanie keluar dari persembunyian. Namun itu adalah sebuah kesalahan karena polisi itu sudah menunggunya. Dan keduanya terlibat perkelahian sengit yang dipenuhi pukulan dan keputusasaan. Hingga Stephanie bertarung dengan seluruh sisa tenaganya dan berhasil merebut senjata, lalu menembaknya 1 kali, 2 kali, dan 3 kali hingga ia benar-benar yakin semuanya telah berakhir. Voy a disfrutar verte morir. Dalam kondisi kelelahan, penuh luka, dan berlumuran darah, namun masih hidup, Stephanie berjalan perlahan ketika matahari mulai terbit di Cakrawala dan sebuah mobil mendekat ke arahnya, membuatnya waspada dan mengambil sebuah batu siap menyerang siapapun di balik kemudi. Namun kekhawatiran itu sirna ketika kendaraan tersebut ternyata milik seorang polisi lokal yang tanpa banyak pertanyaan menyelamatkannya dan membawanya ke tempat aman. Dengan begitu, film pun tamat. Oke teman-teman, sekian dulu untuk video hari ini. Bagaimana tanggapan kalian tentang film ini? Dan jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk like, comment, share kemanapun kalian suka. Terima kasih banyak telah menonton sampai akhir. Mohon maaf jika banyak kesalahan dan banyak kekurangan. Terima kasih, see you next time, man. Bye-bye.